Berhenti percaya bahwa Herbalife adalah perusahaan nutrisi, karena faktanya, mereka adalah mesin penghancur ekonomi yang memanen uang dari orang-orang putus asa. Di balik iklan ceria tentang gaya hidup sehat dan tubuh ideal, terdapat struktur yang dibangun di atas fondasi yang dirancang untuk gagal. Kita sering melihat produk ini di setiap sudut kota, botol-botol sake penuh warna yang menjanjikan kesehatan. Namun apakah kamu pernah bertanya kemana sebenarnya aliran uang itu bermuara? Hari ini kita akan membedah anatomi dari apa yang disebut banyak pengamat finansial sebagai piramida terselubung paling canggih dalam sejarah modern. Semuanya dimulai pada tahun 1980 oleh Mark Hughes. Narasi yang mereka bangun sangat heroik. Seorang pemuda yang kehilangan ibunya karena diet yang salah, kemudian menciptakan solusi nutrisi ajaib. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke arah aliran kas perusahaan, kita menemukan sesuatu yang janggal. Model bisnis Herbalife tidak bertumpu pada penjualan produk kepada konsumen akhir yang loyal, melainkan pada perekrutan member baru yang dipaksa membeli stok barang dalam jumlah besar dengan janji kekayaan instan. Ini bukan tentang nutrisi, ini adalah tentang skala perputaran. Untuk memahami skala kejahatan ini, kita harus melihat bagaimana insentif mereka bekerja. Seseorang yang bergabung menjadi distributor tidak langsung mendapatkan uang dari hasil penjualan sake. Mereka justru mendapatkan keuntungan jika mereka bisa meyakinkan 5 orang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Inilah yang secara teknis disebut sebagai skema multilevel marketing, namun dengan steroid. Perusahaan mengklaim bahwa ini adalah bisnis mandiri, namun data menunjukkan bahwa lebih dari 80% distributor tidak pernah mendapatkan keuntungan, bahkan justru mengalami kerugian finansial yang signifikan. Mari kita bicara tentang angka. Dalam laporan keuangan yang pernah dipublikasikan, tingkat retensi anggota Herbalife sangat rendah. Ribuan orang keluar setiap tahun karena mereka kehabisan modal. Tapi bagi Herbalife, ini bukan kerugian. Ini adalah bagian dari strategi. Mereka membutuhkan aliran orang baru yang konstan, yang masing-masing membawa uang segar dalam bentuk pembelian paket awal. Ini adalah siklus predator. Mereka menargetkan ibu rumah tangga, pengangguran, dan mereka yang mencari jalan keluar cepat dari masalah finansial. Mereka menjual mimpi tentang kebebasan finansial, padahal yang sebenarnya mereka jual adalah harapan palsu yang dibungkus dengan label vitamin. Salah satu momen paling krusial dalam sejarah perusahaan ini adalah saat miliarder investor Bill Ackman mempertaruhkan $1 miliar untuk memposisikan saham Herbalife agar jatuh. Dia menyebut Herbalife sebagai piramida. Perdebatan ini membelah Wall Street. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan dengan omset miliaran dolar bisa disebut sebagai penipuan? Jawabannya terletak pada kompleksitas hukum. Mereka secara teknis memiliki produk nyata, yang membuat mereka mampu menghindari jeratan hukum klasik skema Ponzi. Namun, secara substansi, produk hanyalah kedok. Produk tersebut seringkali hanya menumpuk di garasi rumah para anggota yang tidak bisa menjualnya. Sistem, distributor, ini sebenarnya adalah konsumen akhir itu sendiri. Mereka membeli produk untuk memenuhi kuota, bukan untuk dijual kembali kepada masyarakat umum. Jika kamu bisa meyakinkan dirimu bahwa kamu sedang membangun bisnis, padahal kamu sebenarnya hanya pelanggan yang membayar mahal, maka kamu telah jatuh ke dalam perangkap yang sempurna. Psikologi yang digunakan sangat masif. Pertemuan-pertemuan besar dengan sorak-sorai, testimoni kesuksesan yang direkayasa, dan budaya kerja yang sangat kultus membuat banyak orang merasa bersalah jika mereka ingin berhenti. Mereka dibuat percaya bahwa jika mereka gagal, itu karena mereka kurang berusaha, bukan karena sistemnya yang memang didesain untuk membuat mereka gagal. Dampak sosial dari fenomena ini sangat mengerikan. Hubungan keluarga rusak, tabungan masa depan ludes, dan ribuan orang terpaksa menghadapi utang besar. Namun, Herbalife tetap berdiri tegak dengan dukungan dari figur publik dan sponsor olahraga papan atas. Mereka menggunakan prestise ini untuk melegitimasi operasi mereka. Mereka membangun tembok besar berupa tim pengacara dan lobi politik yang membuat mereka hampir mustahil untuk disentuh oleh regulator. Namun, hukum alam tetap berlaku. Semakin besar sebuah gelembung, semakin keras ledakannya ketika pecah. Tren kesehatan yang sekarang sudah bergeser ke arah edukasi gizi yang lebih transparan mulai menggerogoti basis pelanggan mereka. Generasi baru tidak lagi mudah tertipu oleh seminar-seminar motivasi tanpa substansi. Kepercayaan publik yang hilang adalah lubang besar yang tidak bisa ditambal oleh marketing secanggih apapun. Kita hidup di era di mana transparansi adalah musuh utama perusahaan semacam ini. Dulu, mereka bisa bersembunyi di balik ketidaktahuan masyarakat. Sekarang, setiap data tersedia di ujung jari. Kita bisa melihat berapa banyak distributor yang sebenarnya sukses secara statistik, dan angka itu sangat memprihatinkan. Ketika sebuah perusahaan menghabiskan lebih banyak uang untuk merekrut orang daripada untuk melakukan riset nutrisi yang benar, maka saat itulah kita tahu bahwa perusahaan tersebut sedang tidak berjualan produk, mereka berjualan fatamorgana. Jadi, apakah Herbalife akan runtuh? Sejarah menunjukkan bahwa entitas yang tidak memberikan nilai real kepada masyarakat pasti akan mencapai titik jenuh. Ketika tidak ada lagi orang yang bisa direkrut, ketika pasar sudah terlalu jenuh dengan orang yang mencoba menjual produk yang sama, maka disitulah kejatuhan akan dimulai. Ini bukan tentang apakah itu akan terjadi, tapi tentang kapan. Dan ketika hari itu tiba, banyak yang akan menoleh ke belakang dan bertanya, bagaimana kita bisa membiarkan ini terjadi selama puluhan tahun? Jika kamu terkejut dengan fakta-fakta di balik sistem bisnis predator ini dan ingin mengetahui bagaimana perusahaan raksasa lain menggunakan metode manipulasi psikologi serupa untuk menguras isi dompet kita, kamu wajib menonton video kami tentang manipulasi psikologis industri fast fashion yang akan membuka matamu lebih lebar lagi. Apakah kamu pernah terjebak dalam skema seperti ini? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, mari kita bongkar kebenarannya bersama-sama.